Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur yang sangat indah dengan langkah-langkah yang sangat brilian. Dimainkan oleh Miko Cebalo, Grandmaster dari Kroasia. Lawannya Evgeny Vasyukov, Grandmaster dari Rusia. Walaupun mereka berdua tidaklah sehebat Carlsen, Kasparov, Anand, dan lain-lain, tetapi partainya sangat layak menjadi salah satu partai dengan skakmat paling indah yang akan selalu dilihat dan dibahas, juga dikenang sepanjang masa. Sekarang mari kita mulai partainya. Di sini putih dipegang oleh Miso Cebalo dan hitam oleh Evgeny Vasyukov. Partai ini dimainkan tahun 2014. Miso Cebalo memulai langkah dengan bidak maju D4. Evgeny menjawab dengan bidak F5. Ini adalah pertahanan Belanda. Di sini Miso Cebalo gajah G5. Sebenarnya pada pembukaan Belanda, langkah yang paling populer atau yang populer pertama yaitu bidak maju C4. Yang populer kedua bidak G3. Yang ketiga kuda F3. Sebelum kita melanjutkan langkah dalam permainan, maka saya akan bagikan kepada sahabat catur dulu langkah-langkah textbooknya atau langkah terbaiknya dari pertahanan Belanda ini sebanyak 15 langkah. Dan ini bisa Anda pergunakan sebagai pemain putih kalau Anda menghadapi lawan yang membuka pertahanan Belanda. Dan Anda sebagai hitam juga bisa memainkannya apabila Anda memang menyukai pertahanan Belanda. Di sini langkah yang paling populer untuk putih. Bidak maju C4. Hitam E6. Putih bidak G3. Kuda F6, gajah G2, gajah E7, putih kuda F3, hitam rokade, putih rokade, hitam bidak maju D6, putih kuda C3, hitam menteri E8, putih benteng E1, menteri G6, bidak maju E4, F pukul E4, kuda pukul E4, kuda F6 pukul E4, benteng pukul E4, hitam kuda C6, putih menteri E2, hitam gajah F6, putih gajah D2, hitam bidak maju E5, D pukul E5, hitam D kuda pukul E5, kuda pukul kuda, hitam gajah pukul kuda. Inilah langkah textbooknya sebanyak 15 langkah yang bisa Anda pergunakan sebagai pemain putih ataupun pemain hitam. Sekarang kita masuk ke langkah partai. Di sini putih gajah G5. Ini juga langkah yang baik, yang populer kelima. Tujuannya jelas untuk mengikat
bidak di E7 sementara waktu. Di sini hitam bidak G6. Memang di sini umumnya untuk Belanda kebanyakan gajah juga masuk ke G7. Di sini putih E3, tentu untuk membuka jalan gajah di F1. Di sini hitam kuda H6. Tujuan kuda ke H6 ini tentu dia akan ke F7, mengajak pertukaran dengan gajah G5 yang sangat berbahaya. Di sini langkah lain dari hitam boleh juga gajah G7, kuda D2, kuda F6, kuda G F3, hitam rokade, gajah D3, bidak D6, putih rokade, kuda C6. Inilah langkah terbaiknya atau sama-sama langkah textbooknya. Kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam kuda H6. Tujuannya tentu untuk mengusir gajah yang berbahaya di G5. Di sini putih bidak maju H4 untuk memperkuat gajah di G5. Dan sesuai rencana hitam kuda F5 mengajak pertukaran gajah. Tapi di sini karena gajah ini sangat penting untuk putih, maka Miso Cebalo lebih suka melarikan gajah ke F4. Hitam bidak maju D6 untuk membuka jalan gajah juga kuda ke D7 dan rencana ke F6 atau ke B6. Di sini putih kuda F3 sangat logis untuk pengembang buah. Dan hitam di sini kuda D7. Tujuannya menempatkan kuda di B6 atau F6. Di sini putih gajah C4. Tujuannya jelas untuk persiapan rokade sekaligus untuk menduduki diagonal A2 G8. Dan di sini hitam gajah G7 untuk persiapan rokade. Pada posisi ini putih mengorbankan gajah atau menukar gajah pentingnya dengan kuda di F7. Tujuannya cuma satu, untuk mengacaukan rencana hitam rokade. Di sini hitam memukul gajah bagus putih dan putih kuda G5 skak. Di sini bila raja ke belakang semuanya jelek, misalkan raja E8, maka kuda E6 menteri terjebak. Bila di sini kuda raja F8 juga kuda E6 dan menteri juga tertangkap. Dan di sini bila raja G8, kuda E6
mengancam menteri. Menteri terpaksa ke E8. Kuda mengancam menteri. Menteri terpaksa ke F7. Maka benteng di A8 lenyap. Nah, di sini tentu satu-satu jalan yang terbaik untuk hitam, Raja F6. Putih kuda C3. Ancaman jelas skak mat ke D5. Dan di sini hitam bidak C6. Tujuannya jelas melindungi petak D5. Di sini putih menteri F3 menambah tekanan terhadap petak D5. Nah, pada posisi ini melihat buah rajanya tidak menguntungkan di F6, maka hitam mendobrak E5. Ini adalah langkah yang sangat logis. Tujuannya untuk mengusir gajah berbahaya di F4 dan juga untuk mempersiapkan raja mundur ke belakang tempat lari raja. Nah, sahabat catur, pada posisi ini partai kita hentikan sejenak. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini Miso Cebalo melakukan langkah yang sangat brilian. Menteri D5. Ancaman skak mat di E6 dan F7. Ini adalah langkah yang sangat brilian dari seorang Grandmaster. Bila korban menteri ini diambil oleh hitam, maka langsung skak mat dengan kuda. Misalkan pukul skak mat. Nah, jadi di sini benteng tidak mungkin membantu karena titik matnya ada dua. Bila benteng ke E8 mat di F7, benteng ke F8 mat di E6. Maka di sini satu-satunya langkah melindungi mat raja hitam, menteri E7. Dan di sini satu lagi langkah yang sangat brilian yang sudah disiapkan oleh putih dari awal sebelum menyusun rencana ini. Kuda pukul bidak E7. H7 skak. Dan sampai di sini hitam menyerah sebab mat satu langkah tidak bisa dihindari. Misalkan di sini kuda terpaksa dipukul, gajah G5 skak mat. Nah, sahabat catur, inilah salah satu skak mat terindah dan paling menyedihkan yang akan dikenang sepanjang masa. Semoga partai-partai seperti ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan kemampuan
taktik kombinasi Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini stalemate atau remis. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepirnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa.